Your daddy was so romantic back then? I still No, am. you're not. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Movie Crop. Pada video kali ini Mimin bakal nyeritain sebuah film dengan judul The Black Demon. Film ini baru dirilis pada tahun 2023. Bercerita tentang sebuah keluarga yang terdampar di tempat menakutkan di tengah samudra. Namun hal yang tak terduga terjadi. Di sana ada makhluk mitologi yang sangat mengerikan bernama Megalontong, yang merupakan penguasa lautan di sana. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Movie Crop. Film memperlihatkan sebuah kilang minyak yang ada di tengah laut Meksiko. Kilang minyak bernama El Diamante tersebut dimiliki perusahaan Amerika bernama Nixon Oil. Saat itu di dalam kilang minyak ada dua orang pria yang sedang beraktivitas. Namun entah mengapa, kedua pria tersebut berniat mengebom kilang itu. Terlihat mereka menempel bom di dalam lautan. Nacho mendapatkan tugas memasang bom di dalam lautan. Sementara itu Pablo menunggu di atas sambil berjaga-jaga. Hingga tak lama kemudian Nacho selesai menempelkan bom. Dia pun mengatur waktu ledakan selama 16 jam mendatang. Namun anehnya, saat Nacho berniat naik ke permukaan, tiba-tiba saja dia mengalami halusinasi. Saat Nacho sedang mengalami halusinasi tersebut, tiba-tiba muncul Megalodon yang langsung menyerangnya. Nacho pun langsung tewas dengan sangat tragis. Sementara itu di atas kilang, Pablo merasakan getaran yang dahsyat karena Megalontong terus menabrak kilang. Dia yang masih sangat panik, seketika mencoba berkomunikasi dengan temannya yaitu Nacho. Namun sayang di tengah usahanya itu, Pablo pun harus tewas diterkam oleh sang penguasa lautan tersebut. Pada keesokan harinya, terlihat kepala keamanan Nixon Oil bernama Paul bersama istri dan kedua anaknya datang ke Meksiko. Dia berniat mengajak keluarganya liburan di sana, sekaligus bertugas untuk mengecek kilang tersebut. Awalnya semua berjalan dengan sangat lancar. Namun keanehan mulai terlihat pada saat mereka masuk ke kota kecil dekat kilang El Diamante. Kota tersebut terlihat sangat tidak terawat. Mereka mengira bahwa kota ini adalah kota mati yang ditinggalkan oleh penduduknya. Hanya ada sedikit orang yang tinggal di sana. Dan toko-toko banyak yang tutup. Keanehan selanjutnya terjadi setelah mereka bertemu dengan seorang pria bernama El Rey. Kita bisa mengira bahwa El Rey ini tidak suka dengan kehadiran Paul. Sebab Paul bekerja di perusahaan Nixon Oil. Menurut El Rey, Nixon Oil lah yang membuat kota mereka menjadi seperti kota hantu ini. Untungnya istri Paul yang bernama Ines dapat membuat El Rey membuka hatinya dengan kehadiran mereka. Ines yang merupakan penduduk asli Meksiko dengan santai berbincang dengan El Rey. Dan dia juga tidak lupa untuk memberikan uang kepada El Rey. Sehingga El Rey pun mau membantu mereka di kota tersebut. El Rey kemudian mengajak Paul dan keluarganya ke sebuah restoran. Namun saat di perjalanan mereka mampir di sebuah kuil. Terlihat ada dewa suku Este yang sangat dihormati oleh rakyat Meksiko. Dewa itu bernama Lalok. Dan Lalok ini merupakan dewa pemberi rejeki. El Rey pun memberikan sesembahan untuk dewa Lalok berupa uang yang tadi dikasih oleh Ines. Dia juga berdoa kepada sang dewa agar selalu diberikan perlindungan. Setelah mereka sampai di restoran, Paul pergi ke kilang minyak. Sementara Ines dan anak-anaknya ditinggal di restoran tersebut. Di sana Paul ditemani oleh seorang pria bernama Coco Lalito. Namun Coco hanya mengantar Paul sampai ke sebuah dermaga saja, yang berjarak sekitar 1 kilometer dari kilang itu. Anehnya Coco menyerahkan perahunya kepada Paul, dan Paul disuruh membawa perahu itu sendirian ke kilang minyak. Ternyata Coco sangat ketakutan, karena mitos di tempat ini ada seekor hiu besar bernama Megalodon, yang ternyata sudah memakan banyak korban.
Masyarakat di sana menyebut hiu raksasa dengan nama El Demonio, atau si iblis. Sementara itu di restoran, istri Paul dan anak-anak diganggu oleh beberapa preman. Ines yang memang merupakan istri barbar, tanpa ragu langsung memencelah kepala salah satu preman. Suéltala. ¿Qué haces? Oye, nos estás faltando el respeto. Creo que no veo ningún. Di saat para preman itu lengah, Ines dan anak-anaknya kemudian lari dari sana. Namun para preman mengejar dari belakang. Karena bingung akan kabur kemana, Ines pun akhirnya memiliki ide untuk menyewa perahu. Dia berniat menyusul suaminya ke kilang minyak. Sementara itu di sisi lain, ternyata Paul sudah sampai di kilang. Di sana nampak banyak minyak yang bercampur dengan air laut, yang artinya telah terjadi kebocoran. Melihat itu Paul pun cukup terkejut, apalagi dia juga menemukan alat selam Nacho yang sudah tak dipakai lagi. Paul pun bergegas naik ke atas kilang. Namun dia dikejutkan dengan kemunculan dua pria yang langsung mengacungkan golok kepadanya. Paul pun menjelaskan pada dua orang pria tersebut bahwa dia adalah orang perusahaan. Mendengar itu kedua orang pria tersebut langsung merasa tenang. Kedua pria tersebut bernama Junior dan Chato. Mereka kebingungan mengapa Paul datang ke sana. Karena selama ini orang perusahaan tidak ada yang datang ke sana lagi. Paul pun juga ternyata bingung dan penasaran apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu. Tidak lama setelah itu Paul terkejut dengan kedatangan sebuah bot. Yang ternyata di dalam bot tersebut ada istri dan anak-anaknya yang menyusul ke kilang. Paul yang awalnya senang karena keluarganya menyusul, dibuat sangat khawatir karena kedatangan sebuah makhluk yang ada di bawah lautan. Hal tersebut membuat pilot perahu langsung gaspol. Sementara Chato dan Junior langsung memukuli besi kilang minyak. Tujuannya agar memancing Megalodon menjauhi perahu. Sementara Paul dan keluarganya belum tahu apa yang ada di bawah perahu yang istri Paul naiki. Mereka mengira itu hanyalah jenis hiu biasa. Untungnya istri dan anak Paul bisa langsung naik ke kilang. Sementara si pilot perahu langsung ngacir pergi dari sana. Di saat mereka masih bingung dengan apa yang terjadi, anak Paul yang bernama Audrey tiba-tiba jatuh ke laut. Di dalam air dia melihat banyak potongan tubuh manusia, yang sebenarnya itu hanyalah ilusi. Mengetahui ada orang yang terjatuh, Megalodon langsung mengejarnya. Namun untungnya Audrey berhasil selamat. Untuk menjawab semua kebingungan yang terjadi, Chato memberikan teropong kepada Ines. Istri Paul tersebut melihat ke arah perahu yang tadi mengantarnya. Dan mereka pun disuguhkan dengan kejadian yang sangat membagongkan. Seketika mereka pun langsung terkejut dan tidak menyangka ada hiu sebesar itu di lautan Meksiko. Megalodon yang sadar bahwa di atas kilang minyak terdapat banyak manusia, terus menabrakkan badannya ke kilang minyak. Menurut penuturan Nacho, hal ini sudah dilakukan Megalodon itu cukup lama. Dan dia berpikir, mungkin Megalodon tersebut ingin kilang minyak ini hancur. Menurut Chato dan Junior, mereka tidak bisa pergi dari sana. Hal ini karena listrik di tempat itu mati. Dan mereka tidak bisa minta bantuan melalui radio. Ditambah lagi kebocoran minyak yang semakin meluas, membuat mereka semakin bingung harus melakukan apa. Mendengar itu Paul kemudian membuat rencana. Dia akan menghidupkan generator listrik yang hanya bisa dihidupkan dari bawah kilang. Setelah itu dia akan memperbaiki kebocoran, lalu meminta bantuan pergi dari sana. Sebelum melakukan rencana itu, Chato bercerita tentang Megalodon yang tadi mereka lihat. Menurutnya, dewa lalu murka dengan manusia karena terlalu rakus dalam segala hal. Ditambah lagi para pekerja di kilang itu sering melanggar peraturan, terutama pekerja dari luar Meksiko. Untuk menghukum para manusia itu, dewa lalu kemudian membangunkan Megalodon yang selama ini tertidur. Dan itu bukan sembarang Megalodon. Selain bisa menyerang dengan sangat ganas, dia juga bisa memberi ilusi kepada calon korbannya. Itulah yang terjadi pada Nacho dan Audrey tadi. Mendengar cerita Chato itu, Paul sama sekali tidak mempercayainya dan menyuruh Chato agar tidak percaya dengan cerita mitos itu. Paul kemudian bilang, yang terpenting sekarang adalah bagaimana bisa melakukan rencana tadi.
Hingga pada akhirnya mereka akan menjalankan rencana tersebut. Sato dan Junior masuk ke dalam laut menggunakan mesin khusus. Mereka akan menghidupkan generator, sementara Paul akan menguasai menggunakan kamera dari atas. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Mereka berhasil masuk ke dalam air tanpa diketahui oleh Megalodon. Namun saat mereka akan melakukan tugasnya, Junior dikejutkan dengan keberadaan sebuah bom. Saat dia mendekati bom tersebut, tiba-tiba saja dia berhalusinasi. Sadar bahwa jika sudah berhalusinasi maka akan sangat berbahaya, maka dia pun langsung cepat-cepat kembali ke mesin. Sayangnya mesin itu langsung diterkam oleh Megalodon. Hiu raksasa Megalodon menggigit mesin itu beberapa kali, kemudian membawanya jauh ke dasar laut. Junior yang ada di dalam mesin tersebut kini tak dapat diketahui bagaimana keadaannya. Setelah itu Nacho berhasil naik ke atas kilang, disusul dengan munculnya Junior. Namun dalam keadaan yang tubuhnya sudah tinggal setengah. Kejadian ini pun langsung membuat mereka sangat ketakutan. Mereka juga terkejut dengan penemuan bom di bawah kilang tadi. Paul dan Sato pun saling menyalahkan satu sama lain. Sato menyalahkan perusahaan Paul, karena ini semua adalah ulah mereka. Ines pun langsung melerai mereka dan bilang bahwa yang terpenting saat ini adalah pergi dari kilang tersebut. Paul masih memiliki satu rencana lagi untuk menghidupkan generator, yaitu dengan memperbaiki pipa pembuangan. Jika Paul bisa merubah rute sistem pembuangan, maka generator otomatis akan berfungsi. Di saat Paul dan Sato sedang memperbaiki saluran pipa tersebut, Ines menemukan berkas mengenai kilang itu. Ternyata berkas itu ditandatangani oleh suaminya. Setelah dibaca olehnya, ternyata selama ini Paul mengetahui tentang adanya Megalodon itu. Namun dia merahasiakan pada para pekerja, karena atas perintah dari perusahaan. Saat sedang sangat serius membaca, Ines terkejut karena anaknya yang bernama Tommy tiba-tiba terjatuh ke lautan. Dari belakang Megalodon langsung menyerang Tommy. Namun untungnya Tommy masih selamat. Setelah kejadian itu, sang istri langsung bertanya soal berkas tadi. Karena sudah tertangkap basah, Paul kemudian menjelaskan semuanya. Dia berkata bahwa dia terpaksa melakukan itu. Paul yang merupakan kepala keamanan perusahaan bertanggung jawab atas kilang minyak. Pada laporan awal yang dia buat, dia sudah menjelaskan bahwa ada ancaman besar jika mereka mengebor minyak di sini. Namun kemudian dia merevisi laporan tersebut karena paksaan dari pihak perusahaan. Karena laporan ini akan diberikan kepada investor, dan pastinya perusahaan akan mendapatkan untung yang sangat besar. Paul juga berkata jika dia tidak melakukan itu, maka dia akan dipecat. Paul yang merasa ini adalah tanggung jawab dari kesalahannya di masa lalu, kemudian berniat melakukan apapun untuk memperbaikinya. Setelah selesai memperbaiki generator, Paul akan turun ke dalam laut. Dia akan memperbaiki kebocoran minyak, kemudian mencabut bom yang sudah terpasang di dasar, dan terakhir akan memasukkan bom itu ke dalam mulut nyinyir sang Megalodon. Dia berencana saat dia melakukan itu semua, Sato disuruh untuk menyelamatkan keluarganya dengan perahu karet yang kebetulan ditemukan oleh Tommy. Namun perahu karet tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu. Singkat cerita, dengan menggunakan pakaian selam lengkap, Paul langsung menuju ke dasar lautan. Dia pun berhasil membuka bom, dan selanjutnya mengelas kebocoran minyak. Sementara itu di atas, Sato, kemudian istri Paul dan anak-anaknya sudah naik ke atas perahu, dan bersiap untuk pergi dari kilang itu. Awalnya semua berjalan lancar. Namun saat Paul selesai mengelas, tiba-tiba Megalodon muncul di belakangnya. Dengan cepat Paul berenang menjauh, hingga akhirnya dia berhasil selamat. Namun Megalodon masih berada di sekitar sana. Paul yang tahu bahwa dia masih menjadi incaran utama Megalodon, kemudian menghubungi keluarganya. Dia mengucapkan kata-kata perpisahan, yang diiringi dengan kesedihan dan juga tangisan. Paul sangat merasa bersalah, karena ini semua terjadi karena ulahnya. Paul mengaku dia terpaksa melakukan ini semua, karena dia ingin membahagiakan keluarganya, dan tidak ingin dipecat pada saat itu. Karena waktu bom meledak tinggal 26 detik, Paul pun menyerahkan diri kepada Megalodon itu.
Saat Paul dilahap dengan sangat lezat oleh hiu tersebut, bom yang ikut tertelan juga ikut meledak. Ledakan itu tidak hanya membunuh Megalodon, namun kilang minyak juga ikut runtuh. Kemudian setelah itu Coco bersama El Rey dan anak buahnya datang. Mereka datang ke sana karena Cato berhasil mengirimkan sinyal darurat sebelum dia meninggalkan kilang. Ines, kemudian kedua anaknya dan juga Cato, kemudian diselamatkan dari sana. Hingga kemudian film pun tamat. Jika Paul tidak melakukan kesalahan di masa lalu, dengan memanipulasi data laporan yang dia buat, mungkin kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan memaksa sesuatu jika hal tersebut memberikan dampak yang buruk. Karena jika sekarang ini dampak tersebut belum terasa, di masa depan pasti dampak buruk tersebut akan terjadi. Nah, itulah film The Black Demon. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah semuanya.